cukup apa ya, cukup eh, sangat memantik gitu karena ada absennya satu negara besar yaitu US di COP ke-30 Brazil ini atau di Conference of the Parties ke-30 ini yang dimana kita ngebahas tentang climate change. Nah, diskusi hari ini, webinar hari ini, kita bisa ngebahas gimana sih haluan kebijakan dunia setelah ada COP ke-30 ini, dan World Climate Action apa yang akan dunia lakukan gitu ya, untuk menggeser kebijakan-kebijakan yang sama-sama pemimpin-pemimpin antar negara itu setuju gitu. Dan ada satu tanda tanya juga yang dibahas di sini yaitu paru-paru dunia yang sekarang ini masuk ke ruang ICU lah bahasanya. Kita ngebahas tentang climate change yang udah jadi bukan masalah masa depan lagi, tapi ya mungkin ini masalah 5 sampai 10 tahun ke depan, masalah hari inilah gitu. Nah, dan lalu impact-nya ke region kita, ke ASEAN gitu ya, ke ASEAN, ke negara-negara berkembang, dan khususnya Indonesia itu apa gitu. Nah, ini bisa kita eh, narasikan, bisa kita bahasakan di webinar hari ini. Nah, mungkin kalau kita ngomongin CPO 30 itu kita apa sih gitu. Kita harus talking about conference yang yang ke-30 ini gitu kan. Kenapa kita harus ngebahas ini gitu. Nah, jadi krisis yang tadi saya bilang, krisis hari ini itu bukan lagi isu yang masih lama deh, nanti deh gitu. Tapi ini udah jadi hari ini dan dipertanyakan kenapa masih ada krisis ini gitu. Kenapa nggak semakin baik dunia dengan adanya SDGs, dengan adanya sustainability seperti ISO, dengan kerangka-kerangkanya. Kenapa ada ESG juga? Kenapa dunia ini makin nggak baik gitu? Bukannya sudah harusnya baik ya dengan adanya Paris Agreement pada saat itu. Tapi kok malah krisis terus nih gitu, nggak sembuh-sembuh deh bahasanya gitu. Kalau bahasa di rumah kita kan nggak sembuh-sembuh nih. Nah, jadi di Belém, Brazil disebut ada analisis sebagai di CPO ini apa ya, turnover-nya lah, dari yang kita tuh cuma janji aja. Kita janji bahwa oh dunia akan baik-baik saja. Kita menarasikan bahwa dunia akan bisa tetap hadir loh ketika anak cucu kita nanti hidup gitu. Tapi ternyata ya khususnya ya Brazil dan Indonesia yang konon ini udah jadi konon nih, konon katanya paru-paru dunia nih, itu udah jadi udah masuk ICU gitu kan, udah masuk ruang gawat darurat gitu kan, udah masuk UGD gitu, udah jadi krisis gitu. Ekologi kita tuh udah tercemar, ekologi kita tuh udah terganggu dan di konferensi ini para delegasi dunia, para presiden-presiden dunia, pemimpin dunia menjadikan hal ini tuh bukan hal yang biasa gitu. Udah jadi topik yang udah wajib dibahas, dinarasikan, dipikirkan terus-menerus. Nah, eh, Amazon dan tentunya selain Amazon kita juga punya itu Kalimantan, terus kita juga punya yang namanya eh, Papua, kita punya Halmahera, kita punya banyak sekali ekologis yang harus kita jaga. Ini adalah amanah yang Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Namun nyatanya amanah itu kita tidak sanggup untuk memperbaikinya atau bahkan menjaganya gitu. Nah, ini yang jadi satu kenapa sih penting gitu. Dan tentunya keputusan di konferensi ini itu jadi pengaruh di future kita terhadap kebijakan kehutanan di Indonesia khususnya, terus itu juga kebijakan lingkungan di Indonesia, energy transition, terus itu climate climate justice gitu, keadilan iklim gitu dan sebagainya itu menjadi concern gitu. Dan ini tentunya akan berefek mirip-mirip dengan Paris Agreement pada saat itu. Namun ini udah jadi hal yang lebih lebih advance lagi seperti itu. Nah, lalu eh, di webinar ini apa sih yang kita mau bahas gitu kan? Kita ngebahas tentang COP di Belem gitu ya. Terus kita juga ini ada hal yang sangat ini ya Bapak Ibu sangat apa namanya krusial karena ini terkait dengan geopolitik global di mana Indonesia tuh punya posisi di mana sih gitu sebetulnya. Indonesia tuh berposisi di mana gitu. Kita tuh sebagai apa gitu.
Nah, ini penting sekali kalau kita ngikutin YouTube atau ngikutin media sosial sekretaris kepresidenan. Nah, itu kita bisa sedikit banyaknya bisa tahu gambaran arah Indonesia yang diwakili kepala negara kita, yaitu Pak Prabowo sebagai presiden itu mau kemana gitu. Nah, itu kita bisa sedikit analisis lah gitu. Oh, kita presiden ketemu ke Australia, presiden ke Brazil, presiden apa yang dibahas gitu kan. Setidaknya ada beberapa topik, oh ini dibahas dan ini bisa jadi arah kebijakan even di perusahaan kita atau bahkan di apa organisasi kita, dan ini yang mempengaruhi nanti kebijakan-kebijakan dari pusat sampai daerah. Nah, eh, terkait kepemimpinan ini, eh, tadi yang saya bilang ya, bahwa ada satu negara besar itu US gitu ya, United States of America, USA, itu dia nggak hadir dengan apa namanya, nggak menghormati lah ya, bisa kita katakan tidak menghormati pertemuan atau konferensi ini, dan itu menjadi message juga nih arah geopolitik dunia, arah geoekonomi dunia itu kemana gitu. Karena apakah dengan tidak adanya USA ini kita tetap berjalan gitu di sustainability, di mana SDGs juga mereka di Presiden Trump ya itu menarik gitu, menarik paksa bahwa kita nggak mau, kita nggak peduli, kita nggak aware gitu. Bahkan beberapa organisasi, beberapa perusahaan yang besar seperti BlackRock dan lain-lain terkena dampaknya, di mana dia tidak lagi fokus kepada pembiayaan keberlanjutan, tapi apapun yang menjadi interestnya nationnya Amerika itu sendiri. Nah, mungkin boleh dibantu share, ada satu video tentang berita tersebut tentang Amerika, boleh dibantu. All right, the COP30 climate summit officially opened in Brazil yesterday, with the UN urging nations to work together to curb global warming. Delegates from more than 190 countries are attending this summit. However, the world's largest historical emitter of greenhouse gases, that's the US, is not sending any high-level representatives. CBS News foreign correspondent Remi Inocencio joins us from our London newsroom to talk about this. Hey there, Remi. Good morning. How tall is the task facing delegates at this year's conference, especially considering a big emitter like the US isn't represented there? Yeah, tall in one word, Errol. Good morning. The upshot here is that really it's not looking hardly as good as agreed to back from 2015 during the Paris Climate Accord, based on all the new greenhouse gas emission plans that the world's most powerful governments have submitted in Rio. The Earth's global average temperature is right now predicted to rise by 4.5 degrees Fahrenheit. This is above the levels before the Industrial Revolution. The goal, though, is lower. It's been a max rise of 2.7 degrees Fahrenheit, again agreed to 10 years ago. But add to this the fact that the leaders of China, of the U.S., as you said, and of India are not attending this week, and that is a hit to morale and any chances for some kind of positive breakthrough. They are also the world's top emitters of greenhouse gases. China, 32% in 2024, the U.S., about 13%. India at about 8%. And just a little bit of context here. If you think the Earth is getting hotter where you are, that's because it is. Earth's average surface temperature last year was the warmest on record since keeping began in 1880. You can see there, that's in Celsius, 1.28. That's roughly 2.7 degrees Fahrenheit. And then the 10 most recent years have been the warmest on record. Errol, that's not to say, even though it feels like it, that there's a lot of failure here. They say that it's not an absolute failure. This is coming from the UN. And that 30 years of talks has helped to lower emissions, in fact, something like 12% to 10%. But obviously, there's much more work to do, especially when the goal is a 60% decrease from pre-industrial levels. Yeah, really good information there. Remi, thank you very much. Oke, jadi itu sedikit gambaran terkait apa sih yang sudah terjadi atau yang tengah terjadi di kita sekarang, di dunia sekarang. Dan kalau kita lihat tadi datanya bahwa rata-rata kenaikan suhu air laut, suhu samudra gitu ya, itu ada di angka 1,2, di mana kenaikan rata-rata itu dicek 2024 ya. Itu baru berarti datanya, dan itu sangat jomplang sekali dari tahun ke tahun, peningkatannya cukup signifikan, dan
efeknya oke, kita anggap 1% aja deh gitu, cuman 1 derajat doang. Emang ngaruhnya seberapa ngaruh sih? Cuman 1 derajat, kita juga masak mie, masak ini cuma 1 derajat kok, nggak kepanasan lah, santai gitu. Oke, itu pikiran kita sekarang, mungkin kita bilang santai. Cuman evidence-nya, data empirisnya nggak menunjukkan itu santai gitu. 1% itu menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir di sekitaran pantai, menyebabkan banjir yang ada di pemukiman pantai. Kita contohnya Jakarta. Jakarta, Semarang, terus itu kota-kota yang padat penduduk dan tentunya di pinggiran pantai. Jakarta itu secara topografi tanahnya itu udah turun beberapa meter dari seharusnya. Kita nyedot air tanah terus gitu ya. Tanahnya turun gitu. Dan air lautnya naik, naik dan turun tuh jadi. Jadi kalau kita bisa nyatakan Jakarta akan tenggelam, itu bisa jadi nggak nunggu 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, nggak, belum tentu segitu. Bisa jadi 5 tahun lagi gitu. Secepat-cepatnya 5 tahun lagi. Kalau kita ngelihat rata-rata kenaikan suhu air laut gitu ya, itu 1,2 di 2024. Kalau kita ngukur lagi, anggaplah 3 tahun lagi kita ukur di 2027, dia naik 2 derajat. Anggaplah nggak ada action ya, climate action yang kita lakukan, dunia lakukan, politik dunia lakukan, ya udah, it's more jadi treat lah buat kita semua sebagai warga negara biasa yang ya kebijakan bukan di kita, tapi kita sebagai warga biasa pun terdampak gitu. Dan apakah ini penting? Oh jelas ini sangat penting sekali gitu kan. Gimana kita dengan kapasitas kita, apa sih yang bisa kita lakukan ya? Kalau saya dengan kapasitas saya bisa menarasikan ini gitu. Saya memberikan peringatan lah gitu, bahwa ini penting loh. Dan mungkin ini ucapan-ucapan yang kita ucapkan baik di webinar ini, di training, bahkan di beberapa mungkin video konten yang kita sampaikan, bahwa itu it's more important that cuman ya isi perut kita doang gitu. Ini masalahnya ya semua manusia, semua ekologis yang ada di dunia ini terlibat gitu. Nah, nah ini yang jadi kita tadi bahas tentang paru-paru dunia yang masuk ke ICU gitu ya. Ada ancaman eksistensial, ancaman eksponensial, di mana para saintis ya itu udah ngasih awareness, udah ngasih apa namanya, kabar darurat deforestasi gitu. Tentang deforestasi di hutan Amazon tentunya secara khusus dia ngebahas. Dan ya kita bisa ngeliat secara nasional ya, deforestasi itu hal yang nggak mungkin orang kecil gitu yang apa ya, yang melakukan gitu ya, nggak mungkin orang-orang kayak kita yang perorangan gitu, nggak mungkin gitu. Ini bisa jadi sebuah organisasi, perusahaan, atau sekelompok, pasti sekelompok gitu, yang melakukan deforestasi. Dan deforestasi ini kenapa bisa disebut ancaman? Kalimantan sudah kehilangan lebih dari 50% hutannya gitu. Ditambah lagi dengan adanya ekskalasi pembangunan sawit contohnya ya. Terus pembangunan perumahan, industri, itu berbahaya. Namun ada juga paradoks, kita nggak bisa, kita mau ngebangun ini, mau ngebuat perkebunan untuk ekskalasi ekonomi Indonesia, tapi mata pisau lainnya itu mengarah ke kita juga secara jangka panjang gitu. Apakah kita punya mitigasi risiko untuk hal itu gitu? Oke deh, kita nggak ngebahas ini salah atau benar, tapi kita punya mitigasi risiko aja nggak gitu? Pemerintah kita, diri kita, organisasi kita, perusahaan kita punya mitigasi risiko nggak terkait problem-problem yang ada gitu di dunia saat ini, yang sudah terjadi gitu. Kita punya nggak gitu? Nah, di COP30 ini, di conference eh, ini malah, kalau kata Presiden Brazil ya, Lula da Silva, dia bilang ini harus melahirkan roadmap gitu untuk secara inherent, secara egaliter, secara keadilan gitu ya, itu bisa nge-switch deforestasi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu contoh keberhasilan negara untuk
apa namanya, membalikan deforestasi atau reboisasi ya. Untuk melakukan reboisasi, mengembalikan unsur hutan itu adalah, kalau saya tidak salah, ada Chili. Chili salah satu negara yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Dan itu teman-teman Bapak Ibu bisa lihat evidence buktinya di beberapa jurnal, beberapa artikel yang ngebahas hal tersebut. Nah, lalu ya betul tadi disampaikan oleh Perdana Menteri Barbados Mia Mottley, world citizen ini harus bisa, apa ya bahasanya, menurunkan ego, menurunkan kesombongan, menurunkan diri, bukan harga diri ya, menurunkan kerendahan hati lah, sifat tawadu. Kalau kita orang-orang Islam mungkin tahunya tawadu gitu. Terhadap apa nih tawadunya? Kita terhadap tawadu terhadap alam gitu, terhadap ekologis, terhadap kerentanan kita sebagai makhluk hidup, sebagai organisme untuk bisa hidup di masa mendatang. Itu chance-nya berapa persen sih gitu? Anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu chance untuk hidup di masa depan itu berapa persen gitu. Nah, itu apakah kita sudah sampai ke sana gitu untuk mendalami hal tersebut. Dan ini perlu kesadaran sedini mungkin, secepat mungkin, dan sesering mungkin gitu. Dan bolehlah kita sama-sama ajarin anak-anak kita untuk bisa apa ya, hidup lebih sustain gitu. Kita ngajarin dengan cara apa? Minimal gitu. Kalau kita ngebekalin mereka misalnya, contoh ya, ya jangan pakai plastik misalnya. Itu contoh sederhana. Bawain makanan yang kita masak sendiri. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang saya kenal, dia nanam sendiri beberapa pangan di rumah, dia nanam sendiri, dia ternak sendiri untuk meminimalisir industrialisasi gitu, untuk meminimalisir sampah packaging gitu, sampah-sampah yang sebenarnya nggak perlu banget gitu. Kalau kita Bapak Ibu semua di rumah tangganya membudayakan memasak seperti itu. Nah, di Brazil ada konsep budaya mutriao gitu ya. Mutriao ini gotong royong. Jadi konsep ini ya mirip lah di Indonesia dengan konsep gotong royong gitu ya. Dan konsep ini dibawa ke conference di COP30 ini, di mana semangat gotong royong, kolaborasi, kerja bareng untuk nyelesain kerjaan besar lah ini ya, big job lah gitu, yang nggak bakal selesai kalau kita ngerjainnya sendiri gitu kan. Nah, ini mungkin pesannya sederhana. Jadi transisi iklim membutuhkan kolaborasi global yang tulus. Ini kunci, yang tulus ini penting dan tentunya masif. Dari skala global sampai skala rumah tangga, bahkan sampai skala organisme hidup seperti kita sebagai individu manusia, itu harus tahu gitu loh, harus bisa punya spirit ini gitu, spirit gotong royong, kolaborasi untuk pencapaian sustainability. Nah, di mana di conference ini juga Brazil lah tentunya, dengan negara yang punya hutan tropis paling besar lah gitu cakupannya, di mana dia eh, tampil sebagai defender atau sebagai penjaga Amazon lah gitu, dan mengadvokasi konservasi hutan. Dan pesannya juga ekspansi energi fosil, rencana eksplorasi minyak di mulut sungai Amazon menciptakan kontradiksi. Nah, ini dua hal ini nih. Brazil itu penjaga atau pemimpin untuk hutan tropis gitu, katakanlah seperti itu. Tapi di satu sisi di Amazon itu sedang ada pengerukan juga Bapak Ibu. Mirip-mirip kita kalau kita ngikutin berita yang ada di Raja Ampat ya kayak gitulah. Dan mungkin di sana lebih besar gitu efeknya gitu terhadap ekologis, dan ini yang jadi bahan perbincangan juga di konferensi tersebut. Nah, ini untuk kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai negara, sejauh mana sih kita bisa mengaku sebagai penjaga alam sambil memperluas frontier energi fosil. Kayak kita ngomongin menjaga, tapi gimana sih cara kita menjaga, sampai tahap mana, dan gimana gitu efek yang sudah kita lakukan. Nah, ini mungkin yang tadi dibahas ya di video juga, bahwa kekosongan kepemimpinan dan naiknya blok selatan. Wow, ini sangat luar biasa. Blok selatan itu ada Brazil, ada Indonesia. Nah, ini blok selatan ini ada Brazil dan Indonesia. Kalau dunia itu dibagi dua, selatan dan utara, selatan itu ada Indonesia, ada Brazil. Dan di utara itu ada Amerika, Uni Soviet, gitu. Negara-negara maju pada masanya gitu kan. Dan pergeseran kepemimpinan ini
jadi indikasi serius juga nih secara apa namanya perpolitikan dunia gitu ya. Di mana yang paling kerasa gitu ya tentunya ketidakhadiran Amerika Serikat terkait diplomasi klaim. Di mana biasanya Amerika tuh kalau kalau yang mimpinnya apa namanya Demokrat misalnya, kalau sekarang Republik ya, mimpinnya Demokrat itu biasanya dia lebih soft di luar gitu ya, kebijakannya apa, tapi dia hadir menunjukkan lah bahwa gue nih polisi dunia gitu, gue ini aktor utamanya nih gitu, gue sebagai apa namanya pemimpin gitu, dia menniatkan itu. Cuman kalau untuk kepresidenan Trump atau Republik konsepnya adalah make mereka great again gitu. Jadi gue nggak peduli deh dengan dunia, yang penting negara gue aman, negara gue masyarakatnya terperdaya, masyarakatnya oke, bisa makan nyaman dan bisa berkembang gitu. Jadi beda gitu. Kalau Demokrat itu lebih ke soften keluarnya, walaupun ke dalamnya ya dia lebih suka war gitu ya. Cuman kalau Republik ini Presiden Trump itu dia lebih mengutamakan kepentingan Amerika, kepentingan warga negara Amerika secara jangka panjang. Walaupun beberapa inisiasinya beberapa gagal gitu, seperti naikin tarif itu dia gagal melawan Rusia, melawan Cina, perang tarif bisa kita nyatakan Amerika gagal. Amerika tuh powernya udah turun, dan kalau kita lihat GDP Amerika juga antara GDP dan hutang ya, dan hutang luar negerinya itu udah berada di titik yang tidak aman lah gitu. Jadi kepemimpinan ini bisa dinyatakan kursi kepemimpinan dunia eh, bisa turun nih gitu. Kapan-kapan bisa turun nih dari Amerika sebagai kiblatnya ekonomi, kiblatnya inovasi dan lain-lain. Sekarang bisa turun, dan sekarang terjadi bukan antara kutub timur dan kutub barat, sekarang jadi apa namanya multipolar. Kalau dulu ada polarisasinya cuma dua, kalau sekarang ada multipolar. Orang-orang bisa ngeliat ke Cina, ke Rusia, kemanapun. Dan ini yang sebenarnya konsep keadilan di sini. Namun dampak dampak jangka pendeknya adalah ya kita ekonomi kita, terus itu transisi dan lain-lain itu sangat fluktuatif gitu, tergantung kepentingan negara tersebut gitu, karena multipolar gitu. Nah, ini ketidakhadiran ASEAN yang signifikan. Ini ada komitmen dunia yang jadi, misal dana dana PBB atau dana UNFFC gitu ya, itu tertahan karena Amerika nggak hadir gitu. Karena yang penginisiator utama setelah Perang Dunia Kedua kan mereka gitu. Mereka nggak hadir berarti kan ada kesulitan di situ gitu. Nah, lalu karena Brazil ini adalah part of BRICS juga, mungkin Amerika nggak ini gitu ya. Ini jadi mereka bisa menjadi transisi arah kebijakan kita yang baru nih, BRICS. Di mana kita juga Indonesia sudah ikut tapi BRICS plusnya gitu, kita yang plusnya. Nah, ini jadi apa namanya hal yang perlu kita pertimbangkan gitu, kita pahami lah gitu, nggak perlu secara detail, mungkin kita pahami oh arah kita ke sini, arah kita ke sini. Nah, ini yang jadi gap antara trustnya negara maju dan berkembang semakin dalam, terutama soal pendanaan dan transfer teknologi, dan ini betul-betul terjadi. Nah, ini juga hal yang dibahas di conference di Brazil gitu ya. 80 negara itu membentuk koalisi yang mendorong full fast and fair fossil fuel, di mana isinya mereka membahas peta jalan global yang jelas dan terukur, prinsip keadilan, siapa yang duluan bergerak, dukungan untuk negara dan pekerjaan yang terdampak, mekanisme pendanaan transisi yang adil itu seperti apa. Nah, negara-negara yang sangat petrostate ya, atau petrodolar gitu, atau petrogold, atau negara-negara berbasis petro, itu ekonominya pasti sangat terganggu gitu. Yang dimana energi negara tersebut tuh tergantung sama fosil, dan kita tahu Amerika Amerika dan sekutu itu adalah negara yang sangat petrostate, di mana dia ngambil petronya di Timur Tengah gitu kan. Makanya dia invasi dan lain-lain itu ngambil di situ. Dan ini jadi debt
dead leader-nya lah buat mereka. Ini lu nggak boleh gitu. Orang kaya, orang galak, terus orang yang merasa punya militer kuat dibilang lu nggak boleh lagi nih pakai energi fosil sebetulnya. Lu nggak boleh lagi ngegali-ngegali apa namanya kilang minyak baru gitu misalnya. Lu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kira-kira apa yang dia lakukan gitu kan? Ya, nggak bakal ngedenger dong gitu. Yang ceramahin orang-orang ya nggak bisa dibilang kere juga gitu kan, negara-negara yang masih berkembang lah, mediocre, negara-negara mediocre yang ceramahin gitu. Nah si orang kaya ini, Amerika ini, wah lu ngelunjak banget nih gitu kan, nyuruh-nyuruh gua berhenti gitu kan. Jadi makanya inilah salah satu kebijakan yang akan kita dengar terus gitu. Nah, Eh, dan ini tentunya negara-negara ini ya harapan saya pribadi dan kita mayoritas warga global ya harus mendukung gitu ya transisi-transisi tersebut gitu kan. Nah, dan ini yang disebut COP30 ini yaitu pergeseran narasi yang dimana pertanyaannya itu bukan apakah fosil akan berakhir gitu, tapi udah ke timelinenya. Ini fosil ini mau sampai kapan dipakai gitu, dan gimana nih cara dia tuh supaya kita bisa transisi. Ya mungkin dulunya persentase, oh 20% ini. Tapi sekarang kapan nih berhenti gitu. Nah ini udah jadi apa namanya arah moral lah yang udah clear bahwa eh, kita ini harus membawa dunia ini harus terbawa ke arus transisi ekologi, transisi apa namanya energi keberlanjutan seperti itu. Nah, lalu TFF atau Tropical Forest Finance Facility ini dia ngebahasin itu bahwa hutan itu nggak dibahas sebagai objek konservasi yang pasif atau sekedar jasa lingkungan gitu ya. Kayak oh hutan Tuhan berikan, oh ini buat kita gitu. Tapi TFF ini di mana negara-negara hutan tropis mendorong cara pandang baru yang revolusioner gitu. Hutan sebagai aset berdaulat yang memiliki nilai ekonomi strategis dan layak mendapat aliran pendanaan besar dari komunitas global. Hutan adalah aset berdaulat. Namanya hutan harus dilindungi negara. Dengan cara apa? Nah, ini mungkin kita bisa bahas di selanjutnya. Pembiayaan jangka panjang, yang tadi sebelumnya hutan konservasinya itu dari charity, dari seperti Net Geo, terus itu ada WWF dan lain-lain. Ini jadi investasi nih hutannya. Udah diduitin nih bahasanya, hutan udah diduitin. Ya mungkin kita ngikutin carbon trading, terus itu karbon apa namanya obligation gitu ya. Terus itu kita ngikutin macam-macam lah jualan tentang apa namanya udara udah dijual nih bahasanya gitu. Ekologi udah dijual nih. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh mau kembali ke hutan gitu. Maksudnya mau menjaga hutan, merawat hutan, mengkonservasi hutan dan itu nggak dipandang sebagai charity tapi sebagai investasi. Karena ada duitnya gitu. Nah, ini jadi peluang untuk Indonesia tentunya Bapak Ibu. Hutan tropis kita salah satu yang terbesar, kita banyak mangrove, kita juga ada banyak lahan gambut. Nah, ini bisa jadi stok karbon kita nih kalau kita trading nih. Dan ini bisa jadi ini juga punya potensi menjadi pilar pembiayaan pembangunan jauh berkelanjutan kita gitu. Kita trading di karbon-karbon kita karena kita punya gitu, negara punya gitu. Nah, ini bisa 20% misalnya dari trading itu dana mengalir langsung ke komunitas adat dan lokal sebagai eh, belerik ya kalau kalau di mitologis itu ada nama belerik yang menjaga hutan gitu. Pada mereka yang menjaga-jaga hutan, suku-suku gitu. Itu kita kasih dana tidak berbentuk uang mungkin ya, tapi berbentuk apa ya bahasanya ya. Ya kita perkuat mereka lah gitu. Kalau menurut saya sih kalau uang terlalu atau dana yang disebut dana itu uang itu terlalu merusak secara jangka panjang nanti jadi toksik gitu. Tapi di mana mereka punya suara berdaulat di gedung di gedung kepresidenan atau di mana orang-orang adatnya pemilihan itu bukan sekadar objek gitu, tapi udah orang yang terlibat atau masyarakat yang terlibat secara kebijakan nasional harapannya gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab di kemudian hari ya.
Lalu apakah skema ini akan menambah beban utang baru? Terus siapa yang mengatur dan mengawasi secara transparan nih skema-skema ini? Apakah manfaatnya itu bisa sampai ke akar rumput tadi? Dan lalu gimana caranya mencegah carbon colonialism? Nah, ini juga jadi topik, mungkin jadi riset atau mungkin jadi bincangan yang di kemudian hari layak kita eh, diskusikan seperti itu. Nah, lalu kita balik ngebahas uang dan keadilan iklim, balance dan loss and demand. Ketika sering bicara soal target penurunan emisi dan ambisi iklim, tapi kita nggak pernah berbicara jujur gitu ya dan transparan soal berapa biayanya dan siapa yang harus membayar gitu di BLM inilah gitu, di BLM roadmap inilah gitu ya. Ini menjadi sangat penting dan kedua hal ini dibicarakan tentang angka yang besar gitu dan tentunya jurang finansial yang sama besar juga gitu antara komitmen dan realisasi gitu. Nah, ini yang dibahas di COP30 juga salah satu yang dibahas. Yang satu, ini jadi ada 1,3 triliun kebutuhan tahunan pendanaan iklim global yang dibutuhkan per tahun menurut baku BLM Roadmap. Lalu ada 250 juta million dollar dana awal yang terkumpul untuk kompensasi kerugian iklim. Ini baru berapa persennya dari 1,3 gitu ya. Lalu adaptasi gapnya apa sih? Kesenjangan pendanaan adaptasi per tahun yang tidak terpenuhi. Nah, ini kita butuh 1,3, tapi kita cuma ada 250 gitu. Nah, ini gapnya banyak banget gitu kan. Nah, inilah suara-suara dari kita kaum mediocre, negara-negara berkembang, di mana negara berkembang ini seolah-olah dia yang paling banyak dosanya gitu kan. Ini makanya bersuara lah, kayak Brazil dan lain-lain bersuara. Ini kita disuruh, ambisi kita ini diminta naik terus, tapi support finansial, teknologi itu nggak sepadan gitu. Negara-negara maju, Amerika, Eropa, itu supportnya nggak sepadan gitu. Cuma janji-janji aja gitu kan. Oke gitu, misalnya kita kasih pendanaan, misalnya Amerika atau World Bank ngasih pendanaan ke kita sampai kita buat BPDLH misalnya, berapa ribu dolar gitu. Tapi apakah cukup gitu? Ternyata di konferensi ini mereka membahasakan ini masih macet lah gitu atau ada gap lah gitu kan ya mungkin di kitanya juga untuk mengolah konservasi itu juga tidak sistemik dan masih hati-hati jadi kurang cepat gitu ya. Ini ada gap itu gitu. Nah, jadi inti persoalannya bukan hanya tentang berapa besar emisi yang harus dikurangin tapi juga tentang siapa yang menanggung beban biaya transisi yang sangat mahal ini. Nah, ini jadi pertanyaan tentang keadaan iklim yang sangat fundamental, di mana kita tahu bahwa dosa besar industrialisasi, dosa besar after perang dunia itu adalah negara-negara kolonialistik, negara-negara yang ya punya nuklir, negara-negara yang bisa aja merusak dunia gitu kan, dan sudah pernah merusak. Harusnya mereka yang apa namanya menjadi penyokong terbesar dan lebih besar lagi. Nah, ini yang dibahas di COP30. Nah, ini juga dibahasakan bahwa krisis karbon ke krisis kejujuran, informasi, disinformasi, dan integritas. Kita tahu bahwa eh, perang soal iklim tidak hanya terjadi di ruang negosiasi formal antar negara, tapi juga dan mungkin lebih berbahaya di ruang informasi publik. Disinformasi, hoax, iklim, dan greenwashing membuat masyarakat bingung dan skeptis. Mana yang fakta ilmiah, mana yang manipulasi kepentingan. COP30 menyoroti bahwa tanpa integritas informasi akan sangat sulit membangun dukungan publik yang kuat untuk transisi besar yang dibutuhkan. Nah, ini disinformasi, kampanye terorganisir yang meragukan sains, menyebarkan narasi iklim itu hoax atau tidak urgent. Ada kita yang bilang kayak gitu tuh kayak, oh alhamdulillah iklim semakin terjaga, semakin ini, semakin ini, di washing lah kita. Ada, oh nggak apa-apa kok, sekarang tuh masih aman-aman aja, kita masih bisa hidup kok, anak cucu kita santai gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah ini disinformasi. Terus greenwashing, klaim perusahaan atau negara tentang hijau atau net zero tanpa penurunan emisi nyata yang diverifikasi. Dan ini benar banget dan kita harus mengkritisi ini Bapak Ibu tentunya secara personal, secara agregat, secara komunal terhadap negara, organisasi atau apa namanya perusahaan kita gitu bahwa kita benar nggak sih gitu net zero gitu. Kita mana buktinya gitu. Tahun ke tahun kita melakukan penurunan emisi itu mana buktinya? Gitu. Apakah kita bisa mengakses gitu? Ini belum ada nih, ini belum ada. Indonesia, saya rasa belum ada informasi yang signifikan seperti ini. Nah,
Lalu ini yang berbahaya ya Bapak Ibu, tekanan terhadap ilmuwan, intimidasi dan serangan terhadap peneliti dan aktivis yang menyuarakan fakta tidak nyaman. Nah ini yang perlu sekali Bapak Ibu yang kita sebagai masyarakat gitu ya, sebagai warga, kita harus support yang ini juga nih. Karena yang memberikan fakta-fakta ilmiah dan fakta-fakta benar ilmuwan, para pers yang jujur ya, dan ya mereka juga ya kita nggak bisa tutup kemungkinan ya para saintis, para dosen, para akademis juga beberapa apa ya terdegradasi nilainya lah dengan sistem oleh sistem gitu. Karena sistem yang tidak baik, karena sistem yang tercipta, akhirnya mereka terdegradasi nilainya. Ada yang diintimidasi, atau juga yang dia menyuarakan kebenaran dibilang manipulator, dibilang eh, makar, dibilang merusak perancangan strategis gitu seperti seperti itulah. Nah, ini harus kita jaga karena salah satu pilar demokrasi adalah para saintis ya, para ilmuwan, para guru, para kaum-kaum terdidik lah. Nah, lalu Declaration and Information Integrity, upaya global untuk memperkuat integritas informasi di isu iklim ya ini penting sekali dan ini juga dibahasakan di COP30. Lalu ini juga bukan masalah komunikasi atau literasi digital ya. Ini masalah karakter dan moral kolektif. Krisis iklim pada dasarnya adalah krisis kejujuran kolektif, kejujuran dalam mengakui masalah, kejujuran dalam melaporkan data, dan kejujuran dalam mengakui tanggung jawab kita bersama. Dan ini nggak cuma di kasus di iklim ya, ini juga kasus dimanapun kita berada, kasus kejujuran ini sangat penting di mana selagi kita data itu kita permainkan, data itu tidak jujur, data itu tidak berbicara dengan benar, ya maka kebijakan yang selanjutnya akan terjadi adalah sebuah ketidakbenaran gitu kan. Makanya penting sekali data, integrasi data, dan verifikasi dan validasi data itu penting sekali. Dan ini harapannya kita aware dengan hal-hal ini, negara aware dengan hal-hal ini. Lalu selanjutnya ini terkait Indonesia ya di COP30. Kita punya peluang besar dan tentunya sebagai negara dengan kekayaan hayati yang luar biasa juga kita juga jadi sorotan. Indonesia datang ke COP30 bukan sebagai penonton ya pasti gitu. Kita hadir sebagai forestry apa ya negara hutan gitu ya, negara energi, negara kepulauan yang tentunya sangat rentan terhadap dampak iklim. Dan internasional juga melihat Indonesia sebagai salah satu case, salah satu kunci keberhasilan gitu ya dalam iklim global ini. Gitu. Apakah kita akan menjadi bagian besar dari solusi atau justru menambah kompleksitas masalah yang sudah rumit? Ini pertanyaan yang sekaligus refleksi ya. Kita kita ke sana, kita tuh ngasih solusi gak nih gitu? Apa kita cuma ngadu doang ke dunia bahwa kita punya masalah dan kita nambah masalah gitu? Kita nggak ada solusi. Kita teriak, oh emisi karbon, oh ini, oh Depok makin panas, Bekasi makin panas, hujan nggak jelas. Terus itu datang ke kantor tiba-tiba hujan, pulangnya panas banget misalnya, atau pulangnya hujan terus datang panas ini agak membingungkan gitu. Antara yang dilaporkan BMKG seminggu yang lalu itu udah nggak relevan gitu terhadap hari ini gitu kan. Fleksibilitas iklim itu semakin luar biasa gitu. Kita udah ngeliat itu gitu kan. Kita kue kita tuh besar gitu. Part kita di COP30 ini besar gitu. Brazil besar gitu. Tapi ketika kita datang di konferensi itu, kita nih bawa solusi atau cuma ngadu dan nambah masalah mereka aja, masalah dunia aja nih dengan isu-isu nasional gitu kan. Nah, itu yang perlu apa namanya kita dialektisasikan lah gitu ya. Penguatan NDC komitmen pencak emisi sebelum 2030 menuju net zero emission sekitar 2060. Nah, ini kita sudah janji ya untuk net zero karbon dan ini dikuatkan lagi gitu dengan Volunetzing 2030, program ambisius untuk menjadi sektor kehutanan dan lain sebagai penyerap karbon, transisi energi, mendorong energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batu bara secara bertahap. Lalu arena utama Indonesia atau cakupan Indonesia itu apa aja gitu kan. Kita punya potensi pasar karbon lebih dari 10 miliar ton dari berbagai sektor,
pembiayaan iklim melalui skema inovatif, koalisi negara hutan tropis bersama Brazil dan Kongo dan negara-negara tropis lainnya gitu ya. Kita punya potensi yang besar sekali loh untuk negara-negara itu melakukan carbon trade gitu ya. Lalu challenge apa gitu yang kita hadapi? Tentunya tadi balik ke integritas kredit karbon dan risiko, perlindungan hak dan manfaat bagi masyarakat adat, konsistensi antara pidato di COP dengan kebijakan domestik, linearitas integrasi dari negara sampai ke akar rumput, sampai ke gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke desa, sampai ke RT, RW atau ke apa namanya lebih rendahnya lagi gitu sampai kelompok itu bisa nggak gitu ngebawa apa yang menerjemahkan dari atas sampai bawah, apakah ini cuman eksekutif aja gitu, apakah ini bisa inklusif gitu. Nah ini jadi ini juga ya apa namanya challenge buat kita, dan tentunya terakhir transparansi dan akuntabilitas implementasi. Dan ini juga boleh dibantu share, ada video dari kita berperan Indonesia di COP30 sebagai apa gitu. Boleh dibantu share? Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pada konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 atau COP30 di Belém, Brazil, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia menegaskan transisi menuju energi hijau akan menjadi prioritas utama dengan PT PLN sebagai motor penggerak dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam sesi Leaders Summit COP30, utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi, Hasim Joyo Hadikusumo, mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan komitmen kuat Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan target net zero emission pada tahun 2060. Indonesia juga menargetkan pengurangan emisi hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2035. Pemerintah berencana meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi 23% pada 2030. Our green growth strategy is reflected and etched in our second nationally determined contribution. We set targets at 1.2 gigatons carbon dioxide equivalent under the low scenario and 1.5 gigatons under the high scenario by 2035. Our commitment includes higher renewable energy targets, reaching 23% of our energy mix by 2030, and development of other technologies such as nuclear power as part of our clean energy transition. Jadi di dalam second NDC, pemerintah Presiden Prabowo Subianto bertargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai di 1,2 gigatons untuk low emission, kemudian 1,5 juta gigaton untuk high emission. Ini titik pentingnya adalah dari forestry. Jadi sektor forestry menjadi titik penting di dalam rangka upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Maka komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk ikut di dalam Tropical Forest Forever Facility ini memang related dengan upaya Republik Indonesia untuk dengan serius mencapai angka-angka reduksi emisi gas rumah kaca. Selaras dengan komitmen pemerintah, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menyatakan PLN siap menjalankan peran utama dalam transisi energi nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034. PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit hingga 60,5 gigawatt, dengan 76% diantaranya berbasis energi terbarukan. 3 bulan lalu, atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia merilis rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang baru. Selama 10 tahun akan ada penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt dan 76%-nya berbasis pada energi baru terbarukan, yang merupakan signal bahwa Indonesia melakukan transisi dari energi fosil ke energi baru. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, itu tadi sekilas informasi
bahwa kita punya komitmen yang besar gitu ya. Indonesia punya komitmen yang besar. Indonesia punya harapan yang besar. Indonesia melakukan hal yang besar gitu. Dan tentunya ide-ide tersebut, narasi-narasi tersebut perlu kita pantau, perlu kita lihat apakah benar gitu. Kita perlu mendiskusikan lebih lanjut, gitu. Apakah ini benar gitu. Kita bisa melihatnya di berbagai laporan keuangan, laporan keberlanjutan. Kalau tadi konteksnya untuk implementasi ke PLN, kita bisa lihat di laporan keberlanjutan PT PLN Indonesia gitu ya. Apakah sudah, apakah sedang, apakah ada perencanaan, kita harus mantau gitu. Sebagai masyarakat demokratis yang baik, masyarakat Indonesia yang baik, kita harus memantau tersebut. Nah, lalu kalau kita kontestasi ke hal yang lebih sederhana atau lebih apa namanya, lebih inklusif lagi gitu ya. Mungkin kalau kita ngebahas COP itu adalah height-nya eksekutif lah ya, eksekutif. Dan kalau kita mau nurunin dia tadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kita turunin kepada sampai bawah lah, sampai ke akar rumput. Di mana konteks COP ini untuk kita kalau di TJSL atau CSR konteksnya ya, kita bisa menjadikan ini jadi apa ya, high signal lah bahwa standar permainan bisnis sedang berubah secara fundamental. Isu iklim dan alam bergerak cepat dari pinggiran program CSR atau filantropi menuju pusat strategi bisnis. Regulasi wajib dan reputasi perusahaan yang berdampak langsung pada valuasi itu ini udah berpengaruh gitu ya. TJSL, CSR itu sangat berpengaruh nanti ke depannya untuk apa namanya menjadi mediator antara perusahaan dengan lingkungan, dengan sosial. Jadi mak comblangnya lah TJSL, CSR itu jadi mak comblangnya company besar kita atau bahkan negara, itu mungkin tingkat daerah bisa disebut apa namanya eh, bagian umumnya gitu ya, untuk bisa menjadi apa namanya macomblang antara masyarakat, lingkungan dengan company atau dengan pemerintah. Dan lalu iklim dan alam masuk ke standar laporan keuangan, ini udah jadi standar yang wajib. Invisible NDC, target iklim negara harus diterjemahkan jadi pipa-pipa project yang bisa dihitung gitu ya, dan tentunya menarik untuk investor gitu kan. Nah, lalu TJSL yang sekarang tentunya harus punya kontribusi yang real gitu terhadap penurunan emisi, adaptasi, dan target nasional. Dan kalau untuk konteks ekologi atau environment, lingkungan, tentunya hal-hal ini sangat mudah lah gitu ya. Karena lingkungan tuh nggak berbicara gitu kan. Lingkungan maksudnya pohon, tanaman, kalau kita rawat, kita apa kan mereka nggak bakal ngelawan gitu. Kecuali kalau kita konteksnya sosial atau masyarakat adat atau masyarakat di sekitar gitu ya, mungkin pastinya ada konfrontasi, ada ketidakharmonisan gitu. Makanya perlulah kita mempelajari tentang stakeholder management, kita mempelajari tentang komunikasi yang baik, bagaimana kita mengedukasi itu tanpa harus menjatuhkan mereka, tapi mengajak mereka terlibat. Nah, itu yang jadi concern juga gitu. Lalu kalau dulu mungkin kita ada program gitu ya, Menteri Kehutanan dulu masih Zulkifli Hasan kalau nggak salah, ada Siti Nurbaya, ada kita program misalnya menanam 10.000 pohon gitu ya. Terus kita juga kasih program charity di pesisir gitu. Terus kita kasih apa namanya simbolis-simbolis hal-hal yang kayak entertain lah gitu kan, yang gampang gitu kan. Satu kali event udah selesai beres. Tapi kita nggak ada monitor gitu. Harusnya program TJSL kita, CSR kita, program community development kita, program environment kita, sustainability program kita, itu harus punya pendekatan yang tentunya ada monitoring dan evaluasi dan berjangka panjang atau keberlanjutan, nggak cuma 1 tahun, kalau bisa Komdev kita atau CSR dan JSL program kita tuh 5 tahun gitu Bapak Ibu. Kita punya ring 1 ada 3 kecamatan atau 2 kecamatan, 5 desa. Udah kita fokus di situ misalnya selama 5 tahun gitu. Cukup di situ misalnya untuk cakupan atau site kita gitu ya. Kalau misalnya PLN ada PLN regional mana misalnya, itu di situ. Nah, proyek ini gitu ya, ini yang jadi
apalagi kita punya sekarang pendekatan CSV gitu ya, creating shared value yang antara program TJSL yang strategis bisa kita kaitkan dengan bisnis perusahaan gitu. Dan tentunya ini perlu kita ukur, kita verifikasi, kita laporin gitu kan. Karena investor, investor baik investor personal, kelompok ataupun investor negara gitu ya. Kita misalnya minta negara asing gitu atau negara Jepang atau negara mana mau invest di Indonesia, kita harus punya hal ini gitu. Berapa beban ekologis yang harus ditanggung dan lain-lain. Jadi TJSL CSR sekarang harus lebih strategis dan harus bisa menarasikan menjadi mak comblang lah antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Itu pesannya. Dan lalu krisis iklim adalah krisis integritas, tadi kita sudah ngebahas, di mana alurnya dari sains, teknologi, kebijakan, dan integritas itu menjadi hal yang inherent gitu, dan integritas ini kita pertanyakan gitu. Kita punya data iklim ya, para ilmuwan dunia punya data iklim, punya paper, punya hasil penelitian yang konsisten, terus itu ada previewnya, terus itu juga teknologi juga semakin banyak yang murah ya. China sebagai biang teknologi, Korea sebagai biang teknologi sekarang itu punya energi yang murah dan efisien gitu kan. Terus juga kebijakan-kebijakan juga udah mulai ambisius nih, salah satu Indonesia gitu kan, yang punya apa namanya salah satu roadmap lah, membuat roadmap itu gitu. Terus yang kita pertanyakan ya integritas dari hal-hal yang sudah kita lalui gitu kan. Yang kita sering tuh kurang ada keberanian atau kejujuran, serta ya kalau konteksnya lokal kesadaran spiritual gitu untuk kita melakukan tindakan-tindakan pencegah climate climate change ini gitu kan. Nah poinnya itu. Lalu keberanian, kejujuran dan kesadaran spiritual. Dan kalau kita belajar ke masa lalu, kenapa sih masa lalu itu lebih sustain gitu ya? Orang-orang adat, orang-orang yang tidak termanifestasi kehidupannya tidak beririsan dengan teknologi sekarang atau tidak beririsan dengan industri, itu mereka cenderung lebih aman dan lebih stabil hidupnya. Contohnya masyarakat Baduy, masyarakat yang ada di pedalaman, mereka lebih stabil hidupnya. Itu kenapa? Kita harus belajar dari mereka gitu, dari lokal wisdom mereka gitu. Dan tentunya masyarakat-masyarakat yang selain mereka, yang masyarakat adat, ada masyarakat, anggaplah masyarakat cukup terdidik lah ya, maksudnya sudah terglobalisasi, udah punya handphone, masyarakat daerah yang udah punya akses ke dunia luar, itu juga harus kita edukasi. Karena sebenarnya salah satu problemnya ada di mediocre ini gitu. Dimana kalau dulu masyarakat mereka buang sampah sembarangan itu nggak masalah loh gitu. Karena yang dibuang adalah sampah sampah ekologis, sampah buah-buahan, kulit pisang, kulit apa semangka dan lain-lain, itu mereka buang, dan bawahnya itu tanah, Bapak Ibu. Bawahnya kan tanah. Kalau dibuang ya jadi tumbuhan baru, jadi ekologis baru gitu. Tapi kalau sekarang di era industrialisasi ini, yang kita pegang itu plastik, yang di bawahnya itu beton, di bawahnya itu aspal, di bawahnya itu paving block gitu. Kita buang, kapan terurainya gitu. Itu yang jadi harus kita edukasi, kebiasaan-kebiasaan buang sampah sembarangan itu yang jadi momok gitu. Nggak cuma di desa, di kota pun, nggak cuma di gang-gang sempit, tapi di kompleks sekalipun, di kantor sekalipun, hal kayak gitu tuh masih ada gitu. Orang yang terdidik S1, S2, S3 sekalipun masih ada kayak gitu. Dan itu yang perlu kita terus narasikan, baik dalam etos kita berkehidupan, atau mungkin untuk nextnya sebagai apa namanya kebijakan-kebijakan kalau kita sebagai pemangku kebijakan di suatu organisasi atau perusahaan seperti itu. No integrity, no sustainability, dan ini perlu kita narasikan. Lalu terakhir kita bawa konferensi ini. Ini adalah hari terakhir ya. Hari terakhir di tanggal 21 ini ya, 21 ini adalah hari terakhir conference di Belém, Brazil, dan kita bawa coba deh beberapa poin-poin yang di sana. Kita bawa dari Belém ke Jakarta gitu ya. Aksi kita sekarang. Dan tadi juga sudah sempat saya singgung, membuat kebijakan dan pemimpin lembaga, ya ayolah gitu. Kita perkuat, kalau kita punya TJSL officer, kita punya perkuat CSR, perkuat sustainability kita,
poin-poin ini kita perkuat gitu. Pemimpin-pemimpin korporasi, birokrasi dan lain-lain, ayolah kita belajar kembali gitu. Kita pahami kembali bahwa climate, TJSL, ESG, apapun tentang keberlanjutan itu penting sekali gitu. Dan tentunya untuk saya dan teman-teman Bapak Ibu semua sebagai individu dan komunitas gitu ya, itu juga perlu gitu mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, itu yang jadi hal poin penting juga gitu. Seperti yang kalau di COP ini ngebahas mutriao artinya gotong royong gitu. Kita gotong royong untuk bumi kita tercinta. The world is not changed by spectators but by people of action. Dunia tidak diubah oleh penonton yang hanya mengeluh dan berdiam diri, tetapi oleh orang yang berani bertindak. Sekecil apapun tindakan itu selama konsisten dan berintegritas. Dan tentunya kita harus bertindak sekarang. Mulailah mengurangi emisi, kebutuhan energi, konservasi energi kita, baik itu di skala diri kita maupun di rumah tangga kita, ataupun komunitas dan lingkungan kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, boleh satu atau dua pertanyaan, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat pribadinya, pendapatnya boleh sekali. Dan sembari menunggu, saya boleh menayangkan sesuatu, boleh disilakan, admin. Oke, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin mau update lebih lanjut atau mau berdiskusi, boleh di kolom chat, silakan, atau raise hand juga boleh. Sebelum itu, boleh admin di-support. Dan nah, oke, izin ini, oh ya, ini sebagai ini ya, keterlibatan kami SQSD juga sebagai peningkatan kapasitas, capacity building kepada para individu, para perusahaan dan komunitas untuk mengekskalasikan pemahaman gitu ya. Kita ada training CSR expert dan auditor energi di bulan Desember ini. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita bisa kasih apa namanya nomor kontak. Next. Nah, tadi kita sempat nyinggung CSR ya, CSR, TJSL dan community development. Jadi kita juga sebagai bentuk upaya kami lah ya, ESG untuk mengedukasi, tentunya untuk mengempowering para SDM, para manusia-manusia yang profesional gitu ya, misalnya di bidang CSR dan sustainability. Kita ada training CSR expert selama 3 hari, 2 hari pelatihan, 1 hari. Yang mau sertifikasi silakan 3 hari, tapi kalau yang tidak sertifikasi 2 hari. Nah, ini dilakukan hybrid atau online. Nah, apa yang kita pelajari di CSR Expert? Kita paham tentang transformasi TJSL, strategi pemetaan sosial, stakeholder management, perencanaan program, tata kelola, tips dan trik bagaimana sih program kita tuh gak diterima di masyarakat aja, tapi diterima oleh atasan gitu, menarasikan yang baiknya benar seperti apa. Lalu evaluasi program dan rekomendasi, terus kemitraan, kita ngebangun jaringan TJSL tuh kita nggak ngerjain sendiri sebetulnya. TJSL atau CSR tuh nggak ngerjain sendiri, tapi ada beberapa pihak yang harus terlibat, dan tentunya itu akan meringankan apa namanya beban kerjaan kita dengan keterlibatan mungkin dari NGO, akademisi, terus itu para teknokrat, masyarakat, terus itu media gitu ya. Nah, itu bisa kita pelajari di training CSR Expert. Next. Oke, selanjutnya ada training auditor energi, bangunan, dan gedung. Nah, untuk training auditor energi ini sangat penting untuk para profesional ya yang mau karirnya di bidang energi, di mana dia sebagai auditor. Kalau auditor keuangan ya mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau auditor energi ini kata kuncinya ketika kita mengaudit gedung bangunan, kita mendapatkan temuan semakin banyak, itu kita harus semakin senang gitu. Berarti ada banyak potensi pengurangan energi gitu. Kalau finansial banyak temuan berarti banyak problem tuh kan. Nah, ini bedanya gitu. Nah, untuk auditor energi bangunan gedung sendiri apa sih yang kita pelajarin? Yang pertama itu tentang kompetensi auditor energi, prinsip dasar
auditor energi, skema auditor energi bangunan dan gedung, menyusun proposal program, metode analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit energi, bangunan dan gedung. Hal-hal dari mulai perencanaan sampai implementasi dan dari konservasi energi sampai ke energi terbarukan itu juga bisa kita perbankan. Next. Nah, untuk harga CSR Expert ini untuk BNSP ya, untuk training dan sertifikasi itu di harga 10.799.000. Untuk yang training aja untuk 2 hari tidak ada sertifikasi itu di 6.799.165 rupiah. Itu untuk offline, dan online-nya tentunya bisa lebih hemat gitu, atau untuk Bapak Ibu yang mau kayaknya online karena saya jauh nih, perlu tiket pesawat, perlu akomodasi, jadi agak tidak sesuai budget gitu ya, boleh online, ikut online gitu kan. Dan tentunya kalau juga Bapak Ibu yang mau kayaknya ini training perlu deh di perusahaan saya, di tempat saya, kita mengundang tim dari Jakarta untuk perusahaan Bapak Ibu, silahkan juga, itu boleh in-house training gitu ya, itu juga boleh diinformasikan nanti ke tim kami. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya, untuk auditor energi, karena sebagai auditor wajib training dan wajib BNSP gitu ya, nggak bisa training aja, wajib disertifikasi. Dan itu untuk biaya offline-nya itu 10.499.165 rupiah. Untuk online-nya 8.999.165 rupiah. Dan ini jadi bisa di screenshot gitu ya, karena harga normalnya lebih mahal. Kalau dihitung berapa nih? 500.000 gitu. Nah, untuk yang peserta training webinar hari ini bisa lebih murah gitu. Next. Untuk konsultasi lebih lanjut dengan tim kami boleh dihubungi Mas Salman ya, 08111 3610 165, dan kunjungi website kami di www.esqesg.com. Nah, ini juga bisa di-scan QR code-nya. Oke, next. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya atau mendiskusikan di chat atau raise hand, mungkin karena ini udah 10.50 ya, teman-teman yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah sudah hampir sudah Jumatan gitu. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Raffi Thorik dan tim dari ESG yang sedang bertugas pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next webinar pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Izin di end ya Zoom-nya. Terima kasih atas kehadirannya.